bergabung melalui line SMS bisa di 0853 7022933. Selain itu kami juga membuka line melalui Facebook mengenal IT. Anda bisa mengirimkan pertanyaan-pertanyaan untuk bergabung bersama kami di kesempatan kali ini. Iya, baik Bung Fandi. Ya, tampaknya sudah ada SMS yang masuk ini dari M Nur di Krung Mane. Nah, apa dampak positif dan negatif penggunaan YouTube? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya Bapak M Nur. Iya. Ya. Jadi kalau dampak positif dari YouTube seperti yang saya bilang tadi, bahwa ini sebagai memperkuat civil journalism, ya kan? Jadi masyarakat semuanya bisa menjadi wartawan. Kemudian juga sebagai bentuk baru dari sebuah komunitas. Jadi dalam sebuah buku yang berjudul Bowling Alone yang dikarang oleh seorang orang Amerika, dikatakan bahwa masyarakat Amerika itu sudah kehilangan komunitas karena adanya revolusi industri. Ya kan? Jadi karena adanya revolusi industri, para wanita jadi sibuk dengan urusan kerja, kemudian para masyarakat juga sibuk dengan urusannya sendiri. Mereka menjadi individualisme, mereka menjadi terlalu independen dan tidak lagi membutuhkan orang lain dan sebagainya. Kemudian juga muncul televisi, namun televisi ini hanya menjadi penghubung antar manusia, namun pasif. Nah, kemudian muncul YouTube dan luar biasa, YouTube ini kemudian menjadi bentuk interaksi baru antar masyarakat dunia malahan. Dan ini sebetulnya bukan sebuah komunitas yang kecil. Ini adalah sebuah komunitas yang besar. Nah, ini adalah salah satu bentuk yang paling positif dari YouTube, bahwa ini menjadi sebuah komunitas. Dan komunitas ini adalah mungkin menurut saya adalah komunitas terbesar yang ada di dunia karena berjumlah jutaan. Mungkin ada misalnya komunitas kalau di Aceh, di Banda Aceh misalnya komunitas apa? Iya, ya. Tampaknya sudah ada yang masuk nih, Bung Fandi. Kita sambut dulu. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Sayang sekali terputus. Nanti bisa dicoba lagi di 0651417773 ataupun di 0651458868. Kita sambung kembali, Bung Fandi. Jadi yang seperti itu tadi, bahwa YouTube itu memiliki sisi positif yang luar biasa. Salah satunya adalah membentuk komunitas. Dan itu secara global. Dan ini sudah global. Dan komunitas ini sebenarnya dia bisa bersuara untuk banyak hal. Sebagai contoh misalnya ketika terjadi perang Irak, maka mereka bisa sama-sama membumingkan isu bahwa mereka tidak senang dengan perang. Dan ini adalah kalau misalnya istilah saya, bukan istilah saya, namun istilah di buku dikatakan wisdom crowd, wisdom crowd. Jadi istilahnya kebijaksanaan dari massa. Jadi sebenarnya masyarakat dunia itu kalau misalnya mereka bergabung, mereka itu mendukung hal-hal seperti misalnya hak asasi manusia, tidak adanya pembunuhan, tidak adanya peperangan dan sebagainya. Dulunya sebelum adanya YouTube itu masyarakat tidak kuat. Mereka memang punya suara ini di hati mereka, namun mereka tidak bisa memperjuangkannya. Ketika ada YouTube, mereka bisa memperjuangkan hal-hal seperti ini. Mungkin sebagai contoh yang bisa saya berikan, ini contohnya terjadi pembunuhan oleh tentara Cina. Tentara Cina membunuh 70 orang refugees di pegunungan Himalaya, dan refugees ini adalah orang-orang Tibet. Mereka juga membunuh anak-anak, mereka juga membunuh Mong di Tibet. Mong itu adalah mungkin semacam pendeta, ustadz lah di kita. Nah, kemudian ini direkam oleh seorang pendaki yang kebetulan berada di situ, dan dia memasukkannya ke YouTube. Dan setelah itu ribuan orang bersuara atas video ini. Semuanya mengecam. Semuanya mendorong pemerintahnya masing-masing di negara masing-masing untuk memperjuangkan ini. Dan ini mengakibatkan pemerintah Cina kemudian menutup sementara akses terhadap YouTube. Nah, ini adalah sebuah hal yang sebenarnya cukup penting, karena proses
negara demokrasi itu bisa terbangun jika adanya transparansi yang cukup baik dalam hal informasi-informasi seperti ini. Ketika pemerintah melakukan sebuah kesalahan, maka YouTube beraksi. Ya, artinya bila ada sebuah fakta yang saat ini tidak pernah tersampaikan, bisa hadir melalui YouTube ya? Bisa dihadirkan melalui YouTube karena warga sendiri yang menjadi jurnalisnya. Mungkin saya bisa tunjukkan satu video yang diambil oleh warga. Oh, telepon, bukan ya? Yang